Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violin Bertriadelia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terorganisir money laundering. Money laundering adalah paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan, menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menghalangi untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya. Harta kekayaan hasil kejahatan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan. Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri hasil kekayaan dari hasil kejahatan. Munculnya pencucian uang pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1830, di mana pada awal waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan hasil uang kejahatan, seperti hasil perjudian, penjualan narkotika, minuman keras, dan pelacuran. Meyer Lansky memutihkan uang kotor milik gangster besar Al Capone dengan mengembangkan pusat judi, pelacuran serta bisnis hiburan malam di Las Vegas, lalu dikembangkan lagi di Havana, Kuba, dan Bahama. Kejahatan ini semakin berkembang setelah memasuki tahun 1980. Kesepakatan dunia internasional tentang pelanggaran kejahatan ini tertuang dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Drug and Psychotropic Substance of 1988 yang biasanya disebut dengan UN Drugs Convention 1988 yang diwajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkotika dan money laundering. Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang sejak tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang tindak pidana pencucian uang dan diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi, keterbukaan informasi serta kecanggihan teknologi dan komunikasi untuk melakukan aktivitas ekonomi yang ilegal. Dengan pemanfaatan media tersebut mengakibatkan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan yang sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis, dilakukan dengan cara yang rumit dan terorganisasi. Perlu pengawasan lalu lintas keuangan agar uang berasal dari sumber yang legal dalam penggunaan yang legal. Pencucian uang yakni upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan sehingga tampak seolah-olah berasal dari tindakan yang sah. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, dan membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah harta kekayaan yang menjadi sah. Terbunyi dari Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pasal pencurian uang. Proses mekanisme pencucian uang yang pertama, placement. Placement itu adalah penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua ada transferring, memindahkan. Proses mekanisme pencucian uang yang pertama, placement. Placement adalah penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan. Yang kedua ada transferring, yaitu memindahkan data atau mengubah dalam bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana. Yang ketiga ada integration, yaitu menggunakan seolah-olah harta yang halal, mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman. Kejahatan pencucian uang dibedakan dalam dua kriteria. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang. Terdapat dua unsur inti delik dalam kejahatan terorganisir money laundering. Maka harus dibuktikan dari unsur ini, yaitu menempatkan, mentransferkan, membayarkan, atau membelanjakan, atau menukarkan
harta lain kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Yang pertama itu ada unsur subjektif. Unsur subjektif ini artinya unsur yang sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan hasil berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Terdapat pada pasal 6 ayat 1, setiap orang yang menerima atau menguasai, yang pertama penempatan, yang kedua pentransferan, yang ketiga pembayaran, yang keempat hibah, yang kelima sumbangan, yang keenam penitipan, dan yang ketujuh penukaran. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta dan yang paling banyak sebanyak 15 miliar. Yang kedua daripada unsur delik yaitu ada unsur objektif. Unsur objektif adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang terdapat pada pasal 8, yaitu yang berbunyi penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal 13 ayat 1 yang ditunjukkan oleh pasal 8 adalah sebagai berikut. Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam kumulatif sebesar 500 juta rupiah atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dengan satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang terdapat pada pasal 9, yaitu setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 300 juta. Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpan dari karakteristik, kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil. Dan penjelasan saya tentang money laundering. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Velen Bertria Delia dengan ini pamit undur diri.